Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Novelia, NIM 190290076 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika berbasis ICT, yaitu terkait materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan dosen pengampu Ibu Mirna dan Bapak Sadam Al-Aziz. Nah, baiklah, ini merupakan tampilan awal dari media pembelajaran yang telah saya buat. Yang mana untuk media ini saya buat menggunakan PPT interaktif. Nah, untuk memulai peserta didik untuk memulai media ini dipersilahkan untuk mengklik tombol start. Nah, untuk selanjutnya akan diarahkan kepada tampilan menu. Nah, di sini ada perintah. Silahkan pilih salah satu menu untuk dilihat. Nah, peserta didik dapat mengklik setiap menu ini untuk dapat melihatnya. Nah, untuk yang pertama, peserta didik diharapkan untuk mengambil absensi atau kehadiran terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik tombol absensi. Nah, ini merupakan tampilan selanjutnya. Nah, di sini peserta didik diarahkan untuk mengklik tombol Gform yang telah tersedia. Nah, jika peserta didik mengklik tombol tersebut, maka akan diarahkan ke Gform kehadiran. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengetikkan atau menginputkan email, nama, kemudian kelas, dan kemudian klik tombol kirim. Nah, setelah itu dapat melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu kita tekan tombol next, maka akan kembali ke tombol menu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol petunjuk. Kita klik tombol petunjuk, maka di sini ada keterangan dari beberapa tombol. Nah, yang pertama itu tombol home yang merupakan tombol home atau tombol menu yang merupakan tombol menu. Nah, di sini berisi menu-menu. Dan kemudian ada tombol petunjuk, kemudian ada tombol profil, kemudian silabus, dan selanjutnya ada tombol materi, contoh soal, kuis, dan absensi. Kita next. Maka akan kembali lagi ke tombol menu. Nah, selanjutnya kita akan melihat silabus. Maaf. Nah, selanjutnya kita akan melihat profil yang mana profil ini biodata saya sendiri. Nah, di sini ada nama, NIM, kemudian kelas, dan dosen pengampu mata kuliah. Kita next. Selanjutnya kita lihat menu silabus. Kita klik menu silabus. Nah, maka yang pertama kali muncul yaitu ada kompetensi inti. Nah, di sini ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Nah, selanjutnya kita next. Kemudian ada kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri atau sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Untuk KD 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri atau sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku.
Nah, selanjutnya kita next. Kemudian ada indikator, yaitu ada 2 buah indikator. Untuk indikator pengetahuannya 3.7.6 menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, indikator 4.7.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita next. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran ada 3 buah tujuan. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memunculkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis terkait materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Kita next. Nah, untuk untuk silabus ini sudah selesai kita lihat. Kemudian kita beralih ke menu materi. Kita klik materi. Nah, di sini terlebih dahulu kita diarahkan kepada apersepsi, yaitu peserta didik diminta untuk mengingat kembali. Nah, masih ingatkah Ananda terkait pembelajaran SMP mengenai segitiga siku-siku, kemudian teorema Pitagoras, dan konsep kesebangunan 2 buah segitiga? Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku, kemudian ada rumus Pitagoras. Selanjutnya ada juga 2 buah segitiga yang sebangun. Nah, next. Nah, untuk motivasi, nah peserta didik diminta untuk memperhatikan gambar dari rumah adat suku Dayak. Nah, penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari rumah adat suku Dayak tersebut. Nah, seorang arsitektur yang membuat rumah adat ini menerapkan kesetimbangan bangunan pada rumah adat yang mereka ciptakan tersebut. Nah, rumah adat suku Dayak ini dapat berdiri kokoh sebagai hasil hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang sisi-sisinya. Kemudian next. Nah, di sini ada kita masuk selanjutnya kepada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pertama-tama peserta didik diminta untuk memperhatikan gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B dan sudut alfa berada di titik C. Nah, di sini juga ada hipotenusa yang mana juga terdapat sisi depan dan juga sisi samping. Selanjutnya, nah kita tinjau konsep dari perbandingan trigonometri ini. Nah, perbandingan trigonometri ini merupakan perbandingan ukuran dari sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, jika ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Nah, berikut perbandingan pada segitiga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita lihat yaitu sinus. Nah, sinus dari sudut C. Sinus C. Nah, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring dari segitiga tersebut. Dapat kita tulis sinus C sama dengan sisi depan per sisi miring. Selanjutnya, next. Nah, untuk yang kedua dapat kita lihat untuk kosinusnya, yaitu kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Atau sisi miring ini juga kita sebut dengan hipotenusa. Nah, untuk kosinus C ini dapat kita tulis menjadi kosinus C sama dengan sisi samping
per sisi miring. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita lihat tangen C. Didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Nah, dapat kita tulis tangen C sama dengan sisi depan per sisi samping. Selanjutnya, yang keempat kita lihat kosekan. Kosekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga dengan sisi di depan sudutnya. Dapat ditulis kosekan C sama dengan sisi miring per sisi depan. Atau kosekan C sama dengan 1 per sinus C. Next, untuk sekan C. Nah, sekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudutnya. Ditulis sekan C sama dengan sisi miring per sisi samping. Atau sekan C sama dengan 1 per kosinus C. Next, kotangen C. Nah, kotangen C ini didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Dapat ditulis kotangen C sama dengan sisi samping per sisi depan. Atau kotangen C itu sama dengan 1 per tangen C. Next. Nah, itulah penyajian materi dari PowerPoint interaktif ini. Kemudian ada, kita lihat contoh soal. Kita klik menu contoh soal. Nah, di sini diberikan segitiga siku-siku ABC, yang mana sinus A sama dengan 1/3. Kemudian peserta didik diminta untuk menentukan kosinus A, tangen A, sinus C, kosinus C, dan kotangen C. Nah, selanjutnya, next. Nah, dapat kita lihat untuk pembahasannya yaitu, nah, untuk pembahasannya tadi diketahui sinus A itu sama dengan 1/3. Nah, berarti sisi BC per sisi AC itu sama dengan 1/3. Nah, lebih tepatnya panjang sisi BC di depan sudut A dan panjang sisi miring AC segitiga ABC memiliki perbandingan 1/3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan panjang sisi AB. Nah, tentukan dengan teorema Pitagoras. Nah, dengan teorema Pitagoras kita peroleh sisi AB ini panjangnya sama dengan 2/2K. Nah, kita next. Selanjutnya, dengan menggunakan pemahaman terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka diperoleh untuk kosinus A itu sama dengan AB per AC. Itu sama dengan 2/2K per 3K. Sama dengan 2/2/3. Nah, selanjutnya untuk tangen A. Tangen A sama dengan sisi BC per sisi AB. Sama dengan K per 2/2K. Sama dengan 1/4/2. Kemudian selanjutnya sinus C. Sinus C ini merupakan perbandingan antara sisi AB dan AC. Sama dengan 2/2K per 3K. Sama dengan 2/2/3. Selanjutnya untuk kosinus C, yaitu sisi BC per sisi AC, sama dengan 1/3 atau 1/3. Kemudian kotangen C, sama dengan sisi BC per AB, sama dengan K per 2/2K, sama dengan 1/4/2. Selanjutnya, nah, itulah contoh soal dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada kuis. Kita klik tombol kuis. Nah, untuk
tombol kuis ini. Nah, untuk kuis ini, peserta didik diminta untuk mengklik link Gform pada slide ini. Nah, ini merupakan link Gform-nya. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini merupakan tampilan kuis dengan Gform yang telah saya rancang. Nah, di sini peserta didik login melalui email masing-masing. Nah, di sini diminta untuk menuliskan email, kemudian menuliskan nama, kemudian kelas, dan lanjut ke soal. Nah, di sini ada 4 buah soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Setelah menyelesaikan soal tersebut, maka peserta didik mengklik tombol kirim dan langsung terbaca oleh pendidik, yaitu pada Gform saya sendiri. Kemudian, nah setelah kuis ini selesailah bagian-bagian atau menu-menu yang ada pada PPT interaktif ini. Nah, kita next. Nah, untuk kembali, nah di sini sudah selesai peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan PPT interaktif ini. Nah, di sini jika kita tekan tombol silang ini, maka akan menutup PPT interaktif ini. Nah, kita klik next untuk kembali ke beranda. Nah, di sini kita klik tombol silang ini. Nah, maka PPT tersebut akan tertutup. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai media pembelajaran matematika berbasis ICT yang telah saya rancang terkait dengan UTS Project pada mata kuliah ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.